semuanya, selamat datang di sharing session bersama kelompok 4. Di mana kelompok 4 ini membahas tentang pentingnya edukasi pergaulan bebas dan juga HIV/AIDS yang diangkat dari kasus Sonjong. Seorang tiktokers yang beberapa waktu lalu ada kasus viral. Kalian pasti penasaran kan kasusnya apa? Makanya simak video berikut. Kemudian, dalam sharing session kali ini terdapat beberapa sesi, yang dimana sesi terakhir ini terdapat 5 tamu yang memang menggeluti dalam bidang pergaulan bebas dan juga seks HIV/AIDS. Selamat menyaksikan! Kamu tahu kan TikToker Sewonjong? Iya, tahu. Dia tuh kan punya kasus yang viral itu. Kamu tahu gak sih kasusnya dia? Kalau nggak salah dia itu terlibat dalam kasus pelecehan seksual ya terhadap teman wanitanya, karena waktu itu tuh mereka berdua sedang mabuk bersama, lalu si teman wanitanya ini tuh dibawa ke rumah dan langsung dilecehkan. Nah, dari kasus tersebut, apa pendapat kamu tentang kasus Sewonjong? Menurut aku sangat mengkhawatirkan ya, terutama kan Sewonjong ini tuh tiktokersnya yang followersnya banyak, terus juga bisa jadi influencer juga, takutnya masyarakat tuh mencontoh perilaku Sewonjong yang tidak baik ini. Dari kasus Sewonjong yang tadi sudah dijelaskan, kan tentunya ada dampaknya ya. Nah, dampak terhadap masyarakat dari kasus Sewonjong ini sebagai public figure itu apa sih? Yang pertama pasti masyarakat akan kehilangan rasa kepercayaannya terhadap public figure. Yang kedua, masyarakat jadi lebih berhati-hati terhadap lingkungan sekitarnya. Nah, menurut Teteh sendiri, apa pengaruh edukasi tentang pergaulan bebas terhadap kasus ini? Mungkin pentingnya edukasi Iya. ya. Menurut saya edukasi seksual itu sangat penting ya bagi remaja pada zaman sekarang ini, karena seperti yang kita ketahui jika membahas tentang seksual tentunya terdengar sangat tabu ataupun kayak apa sih seksual itu kayak nggak pantas untuk diomongin. Tapi menurut saya itu sangat penting karena edukasi ini tuh bisa membuat remaja bisa berhati-hati terhadap temannya, bisa lebih menjaga diri dan tahu batasan terhadap apa yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Baik, selanjutnya kita di sesi terakhir yaitu sesi berbicara tentang pendapat dari Duta HIV/AIDS. Baik, di saya ini ada Duta HIV/AIDS, boleh diperkenalkan dulu, Teh? Oke, baik. Sebelumnya perkenalkan, saya Raida Salma Hakim, sebagai salah satu duta pelajar peduli HIV/AIDS tahun 2023. Baik, 2024. Baik, sebelumnya saya ingin bertanya, apakah Teteh sudah tahu sebenarnya kasus Sewonjong ini seperti apa? Iya, sudah. Ya, menurut Teteh sendiri gitu, sangkut pautnya dari pergaulan bebas karena Sewonjong ini merupakan public figure yang memang melakukan pergaulan bebas, sangkut paut dari pergaulan bebas ke HIV/AIDS ini sebetulnya apa sih, Teh? Sangkut pautnya pasti ada ya, terutama untuk penyakit HIV/AIDS ini, karena pada dasarnya bisa penyakit HIV/AIDS ini tuh bisa Tertular? Iya, tertular dari orang yang selalu ganti pasangan gitu, terus melakukan seksual bebas gitu. Nah, kan kalau seksual bebas itu salah satu faktornya juga ada di pergaulan bebas ya. Karena kan melakukan hal yang seperti itu pasti udah tanpa ada kesadaran gitu dari dirinya sendiri gitu. Terus kalau untuk sangkut pautnya sih itu Baik, pencegahan sendiri menurut Teteh sebagai Rita dari HIV/AIDS ini bagaimana gitu, Teh? untuk yang paling penting menurut saya itu edukasi, khususnya edukasi bagi remaja gitu, karena kan remaja ini masa-masanya labil gitu. Betul. Kadang kebawa ke pergaulan yang buruk gitu. kurang bagus. Iya, kurang bagus. Nah, kan dikhawatirkan gitu akan hal seperti itu. Makanya kita perlu edukasi kepada remaja-remaja. Edukasi itu tidak hanya berupa harus sosialisasi secara formal, tapi kita sebagai diri kita juga misalnya saling mengingatkan dengan teman-temannya gitu, dengan teman dekat kita, itu udah termasuk ke dalam edukasi gitu.
Terus juga peran orang tua menurut saya penting juga gitu untuk pergaulan bebas ini. Terus kalau untuk pencegahan HIV/AIDS itu ada yang pertama itu setia pada satu pasangan. Jadi meskipun memang apa ya sudah menikah, ya memang harus sepatutnya setia gitu dengan satu pasangan karena kan ditularkannya melalui hubungan seksual ya seperti itu. Terus yang kedua harus menggunakan pengaman gitu. Terus yang ketiga itu harus menjauhi narkoba karena dari narkoba juga bisa masuk ke iya pergaulan bebas juga. iya. Terus kayak harus lebih berhati-hati ketika menggunakan jarum suntik. Oh iya betul. Karena kan takutnya ada dari orang Satu oknum yang sudah tertular, kemudian gitu, tertular juga kemudian kepada tertular orang lain. Kayak gitu. Hanya seperti itu ya Teh. Iya. Terima kasih banyak Teh untuk saran, pendapat dan juga pencegahan yang sudah dipaparkan tadi. Mungkin teman-teman yang menonton juga bisa teredukasi dan juga tahu bagaimana untuk melakukan tindakan. Baik, cukup sekian sharing session bersama kelompok 4. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye.